Indonesia ke final Piala Asia Futsal. Debut Benzema cetak hat-trick untuk Al Hilal. Atalanta singkirkan Juventus di Coppa Italia. Atletico Madrid ke semifinal Copa del Rey. Halo Soccer Mania, kembali lagi dengan Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Indonesia versus Jepang di semifinal Piala Asia Futsal berlangsung di Indonesia Arena. Garuda membuka keunggulan lewat Samuel Eko pada menit ke-12. Indonesia menggagalkan skor di menit ke-23 via Ardian Sahnur. Jepang membalas lewat Motisi di menit ke-31 dan Kazuya Shimizu di menit ke-35 hingga skor 2-2. Firman Ardiansah membawa Indonesia kembali unggul 3-2 di menit ke-38, namun Shimizu menyamakan lewat penalti di detik akhir. Di waktu tambahan, Reza Gunawan mencetak gol di menit awal, lalu Dewa Rizky menutup kemenangan menjadi 5-3. Hasil ini memastikan Indonesia melaju ke final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di partai puncak, tim Garuda akan menantang sang Raja Iran. Iran adalah tim Asia dengan peringkat dunia terbaik, duduk di posisi kelima. Mereka juga merupakan rajanya Piala Asia Futsal. Sudah juara 13 kali sejak pertama menang di 1999. Iran total 15 kali ke final dan hanya 2 kali gagal juara. Keduanya kalah dari Jepang, tim dengan gelar terbanyak kedua di turnamen ini. Belum ada tim selain Iran dan Jepang yang bisa juara. Mampukah Indonesia mematahkan kutukan itu? Al-Ahdaud versus Al Hilal berlangsung di kandang Al-Ahdaud, Kamis. Al Hilal langsung tampil dominan dan membuka keunggulan pada menit ke-31 lewat Karim Benzema. Benzema kembali mencetak gol di menit ke-60, lalu melengkapi hat-trick pada menit ke-64. Keunggulan Al Hilal makin lebar setelah Malcolm mencetak gol pada menit ke-70 hasil umpan Benzema. Salam Al-Dawsari menambah 2 gol pada menit ke-74 dan 90+3 untuk mengunci kemenangan 6-0. Hasil ini membuat Al Hilal tetap memimpin klasemen Saudi Pro League, sementara Al-Ahdaud masih tertahan di papan bawah. Atalanta versus Juventus di perempat final Coppa Italia. Lazio membuka keunggulan pada menit ke-27 lewat penalti Gianluca Scamacca. Memasuki babak kedua, Atalanta memanfaatkan ruang. Kamal dan Sulemana menggandakan skor pada menit ke-79. Keunggulan tuan rumah ditutup Mario Pasalic pada menit ke-85 lewat sepakan dari tepi kotak penalti. Hasil ini mengantar Atalanta ke semifinal Coppa Italia, sementara Juventus harus angkat kaki dari turnamen. Real Betis versus Atletico Madrid di perempat final Copa del Rey. Atletico langsung unggul pada menit ke-12 lewat sundulan David Hanko. Keunggulan bertambah di menit ke-30 berkat Giuliano Simeone. 7 menit kemudian, Ademola Lookman mencetak gol ketiga. Memasuki babak kedua, menit ke-62, Antoine Griezmann memperlebar skor menjadi 4-0. Pesta gol ditutup Thiago Almada di menit ke-10 akhir lewat sontekan dari jarak dekat. Hasil ini membawa Atletico Madrid ke semifinal Copa del Rey. Mantan gelandang Chelsea, Marco van Ginkel, resmi mengakhiri karir sepak bola profesional pada usia 33 tahun. Keputusan itu disampaikan melalui pernyataan pribadinya di media sosial. Setelah 16 tahun, saya mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola profesional, tulis Van Ginkel. Menurut keterangan tersebut, ia ingin membuka babak baru setelah perjalanan panjang yang diwarnai naik turun karir. Van Ginkel terakhir membela Boas Vista di Portugal sebelum berpisah pada musim panas lalu karena masalah keuangan klub. Sporting CP mencapai kesepakatan memperpanjang kontrak Francisco Trincao hingga 2030. Winger berusia 26 tahun itu sebelumnya terikat sampai 2027. Menurut laporan Aibola, perjanjian baru tersebut membuat Trincao menerima peningkatan gaji serta klausul pelepasan senilai 60 juta euro. Sporting telah membeli penuh hak ekonomi Trincao dari Barcelona pada musim panas lalu dengan total investasi sekitar 21 juta euro. Musim ini, ia tampil konsisten dengan catatan 10 gol dan 12 assist di semua kompetisi.
Galatasaray mencapai kesepakatan dengan Bayern Munchen untuk meminjam bek kanan Sacha Boey hingga akhir musim ini. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan transfer tersebut diramukan sebelum batas akhir bursa musim dingin. Dalam perjanjian itu, tidak ada kewajiban pembelian permanen. Sementara Galatasaray menanggung gaji pemain asal Prancis tersebut sampai Juni. Boey sebelumnya kesulitan mendapat menit bermain reguler di Bayern. Berdasarkan catatan klub, ia hanya tampil 15 kali dengan 6 kali sebagai pemain starter. Besiktas resmi mencapai kesepakatan dengan klub Belgia, Genk, untuk mendatangkan penyerang tim nasional Korea Selatan, Oh Hyung-kyu. Pemain berusia 24 tahun itu ditebus dengan nilai transfer sekitar 14 juta euro dan dikontrak hingga akhir musim 2028-2029. Menurut laporan media Turki, Oh bergabung dengan tim di Istanbul setelah menjalani pemeriksaan medis. Sepanjang musim ini, ia tampil dalam 32 pertandingan bersama Genk dan mencetak 10 gol dari berbagai ajang. Kehadirannya diharapkan menambah pilihan lini depan Besiktas. Celtic tengah melakukan pembicaraan lanjutan untuk merekrut Alex Oxlade-Chamberlain dengan status bebas transfer. Gelandang timnas Inggris berusia 32 tahun itu diproyeksikan menjalani pemeriksaan kesehatan paling cepat Jumat waktu setempat. Menurut laporan Sky Sport, juara Liga Skotlandia tersebut ingin merampungkan kesepakatan sebelum batas pendaftaran play-off Liga Eropa pada Jumat tengah malam. Oxlade-Chamberlain berstatus tanpa klub serta memutus kontraknya dengan Besiktas pada Agustus lalu dan sempat berlatih bersama Arsenal dan Liverpool. Cristiano Ronaldo dipastikan tidak tampil saat Al Nassr menghadapi Al Ittihad pada laga lanjutan Liga Arab Saudi. Menurut laporan Fabrizio Romano, Ronaldo memilih absen sebagai bentuk protes terhadap manajemen dana investasi publik Arab Saudi (PIF) yang menaungi sejumlah klub. Bukan khusus kepada Al Nassr, salah satu hal yang memicu kekecewaannya adalah kepindahan Karim Benzema dari Al Ittihad ke Al Hilal. Meski sudah kembali berlatih bersama tim, Ronaldo tetap tidak masuk dalam rencana pertandingan. Borussia Dortmund membuka peluang melepas bek kiri Daniel Svensson pada bursa transfer musim panas mendatang dengan nilai sekitar 30 juta euro. Menurut laporan media Jerman Bild, Leeds United menjadi klub yang paling serius memantau situasi pemain berusia 23 tahun tersebut, disusul Arsenal dan Inter Milan. Dortmund merekrut Svensson dari FC North Zealand pada musim lalu. Sejak itu, ia langsung menjadi pilihan utama. Svensson mencatat 5 gol dan 5 assist dari 51 pertandingan di semua ajang. Bayern Munchen resmi memperpanjang kontrak penyerang Serge Gnabry hingga 30 Juni 2026. Kepastian itu diumumkan klub melalui pernyataan resmi di situs Bayern. Kontrak lama pemain berusia 30 tahun tersebut sebelumnya berakhir pada musim panas tahun ini. Gnabry membela Bayern sejak 2017 dan telah membantu klub meraih 6 gelar Liga Jerman, 1 Liga Champions, serta Piala Dunia antar klub. "Saya senang bisa bermain lebih lama di Bayern," ujar Gnabry. Paris Saint-Germain menempati peringkat kedua sebagai tim paling produktif dalam membangun serangan di dunia versi CIES Football Observatory. Berdasarkan laporan yang dimuat dalam buletin mingguan CIES, posisi teratas ditempati Bayern Munchen, disusul PSG, Barcelona di urutan ketiga, dan Bayer Leverkusen keempat. Penilaian dilakukan terhadap 915 tim dari 58 laga dengan 4 indikator utama, yakni jarak antar operan, kecepatan aliran bola saat menguasai permainan, lama penguasaan bola, serta intensitas permainan di area lawan. Tim nasional Maroko dijadwalkan menjalani laga uji coba melawan Paraguay di Prancis pada jeda internasional Maret mendatang. Pertandingan ini menjadi bagian penting persiapan Maroko menghadapi agenda internasional berikutnya. Menurut laporan Footmer 1, Parc des Princes di Paris masuk daftar lokasi utama untuk menggelar laga tersebut. Selain markas Paris Saint-Germain, panitia juga mempertimbangkan Stade de France serta Stadio Pierre-Mauroy di Lille. Baik kanan Achraf Hakimi diperkirakan tampil bersama rekan-rekannya. Penyerang Leon Endrick akan kembali memperkuat tim nasional Brasil pada jeda internasional Maret 2026. Menurut laporan El Chiringuito TV, pelatih Brasil Carlo Ancelotti terkesan dengan performa pemain berusia 19 tahun itu bersama Lyon. Endrick terakhir kali membela Brasil pada Maret 2025 sejak bergabung ke Lyon dengan status pinjaman dari Real Madrid pada Januari lalu. Ia mencetak 5 gol dan 1 umpan gol dari 5 pertandingan. Endrick bersaing mengisi posisi penyerang tengah.
Bek Inter Milan Federico Di Marco dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A edisi Januari 2026. Penghargaan itu diumumkan melalui laman resmi Serie A. Di Marco mengungguli sejumlah kandidat lain, yakni Lorenzo Colombo, Jonathan David, Nicola Kristofic, dan Adrien Rabiot. Pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi bek sayap pertama yang meraih penghargaan ini sejak diperkenalkan pada musim 2019-2020. Sepanjang Januari, Di Marco tampil dalam 5 dari 6 laga Liga Inter dengan catatan 3 gol dan 2 umpan berbuah gol. Juventus berencana memperpanjang masa bakti bek andalan mereka, Pierre Kalulu, di tengah minat dari sejumlah klub lain. Klub asal Turin itu ingin mengamankan Kalulu dengan kontrak baru berdurasi panjang menurut laporan Calciomercato 1. Juventus menyiapkan kesepakatan hingga Juni 2030 atau 2031, sekaligus menaikkan gaji sang pemain menjadi sekitar 3 juta euro per musim. Pada musim ini, pemain asal Prancis tersebut mencatatkan 1 gol dan 5 assist dari 32 penampilan di semua kompetisi. Barcelona berencana menebus klausul pembelian Marcus Rashford senilai 30 juta euro dari Manchester United pada akhir musim ini. Menurut laporan Sport, manajemen klub menilai penyerang sayap asal Inggris itu memberi dampak positif. Dewan direksi sepakat menyelesaikan transfer tanpa negosiasi harga. United juga tidak berniat menurunkan nilai tersebut yang dianggap sepadan dengan kualitas Rashford. Jika tidak ada masalah kebugaran, proses akan diramukan setelah kompetisi selesai. Rashford dijadwalkan menandatangani kontrak 3 tahun di Camp Nou. Barcelona mempertimbangkan menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun kepada Robert Lewandowski dengan nilai gaji lebih rendah. Menurut laporan ESPN, penyerang asal Polandia itu akan berstatus bebas transfer pada musim panas 2026, sehingga masa depannya masih dibahas manajemen klub. Pelatihan si Flick menilai sikap dan penampilan Lewandowski tetap positif, serta masih bisa memberi kontribusi hingga Juni 2027. Namun, jika kontrak diperpanjang, perannya diperkirakan tidak lagi utama karena Barcelona ingin merekrut penyerang baru untuk persaingan dengan Ferran Torres. Gelandang Barcelona Gavi semakin dekat kembali bermain setelah pulih dari cedera lutut yang dialaminya sejak September lalu. Pemain asal Spanyol itu kini sudah menjalani latihan individu di atas rumput setelah menjalani operasi. Menurut laporan Mundo Deportivo, Gavi berpeluang tampil lagi pada akhir Februari selama tidak ada kendala dalam proses pemulihan. Pelatih Barcelona Hansi Flick tetap berhati-hati dan tidak ingin mempercepat kembalinya sang pemain sebelum benar-benar siap. Pihak klub menilai Gavi penting untuk fase akhir musim. Barcelona berencana mengakhiri kerjasama dengan kiper Wojciech Szczesny pada akhir musim ini. Menurut laporan Diario Sport, klub dapat memutus kontrak penjaga gawang asal Polandia itu secara sepihak pada tahun terakhir masa baktinya dengan kompensasi yang sudah tercantum dalam perjanjian. Kedua pihak disebut menyepakati nilai sekitar 2 juta euro sebagai biaya penyelesaian, lebih rendah dari total sisa kontrak. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan posisi kiper oleh pelatih Hansi Flick, dengan Joan Garcia diproyeksikan sebagai pilihan utama musim depan. Rafa Yuste dipastikan menjabat sebagai presiden sementara Barcelona mulai 8 Februari 2026. Penunjukan dilakukan setelah Dewan Klub menggelar rapat untuk menetapkan pemilihan presiden pada 15 Maret. Menurut laporan Marca, Joan Laporta dan jajaran pengurus akan mengundurkan diri agar dapat kembali mencalonkan diri, sehingga diperlukan kepemimpinan sementara Yuste yang saat ini menjabat wakil presiden pertama dan menangani urusan olahraga. Dipilih untuk mengisi posisi tersebut hingga presiden terpilih resmi bertugas pada 1 Juli. Real Madrid dipastikan tampil tanpa Rodrigo dalam 2 leg Liga Champions melawan Benfica. Menurut laporan The Athletic, penyerang asal Brasil itu dijatuhi larangan bermain 2 pertandingan karena memaki-maki wasit saat laga sebelumnya. Rodrigo mengakui kesalahannya. Selain itu, Jude Bellingham juga tidak bisa tampil karena cedera dan baru diperkirakan pulih pada akhir Maret. Leg pertama dijadwalkan berlangsung di Lisbon pada 17 Februari, sedangkan pertemuan kedua digelar di Stadion Santiago Bernabeu pada 25 Februari. Leicester City dijatuhi sanksi pengurangan 6 poin setelah komisi independen menyatakan klub tersebut melanggar aturan keuntungan dan keberlanjutan keuangan Liga Inggris.
Berdasarkan pernyataan Premier League, hukuman itu membuat Leicester turun ke posisi 20 klasemen Championship dan hanya berada di luar zona degradasi karena selisih gol. Dalam periode 3 tahun hingga Juni 2024, kerugian Leicester tercatat melebihi 200 juta pound sterling, melampaui batas yang diizinkan. Leicester dan Premier League masih memiliki hak banding. Liverpool akan membayar Chelsea hingga 6,8 juta pound sterling terkait kepindahan pemain sayap muda Rio Ngumoha. Menurut laporan jurnalis The Athletic David Ornstein, Liverpool lebih dulu mengeluarkan 2,8 juta pound sterling sebagai biaya awal, dengan tambahan maksimal 4 juta pound sterling bergantung pada pencapaian pemain. Berdasarkan aturan Liga Inggris, Chelsea berhak menerima kompensasi pengembangan pemain. Kesepakatan juga memuat klausul 20% keuntungan jika Ngumoha dijual di masa depan. Manchester City memastikan tempat di Stadion Wembley setelah menang 3-1 atas Newcastle United pada leg kedua semifinal Carabao Cup di Stadion Etihad. Penjaga gawang James Trafford tampil meyakinkan meski berstatus pilihan kedua setelah kedatangan Gianluigi Donnarumma. Menurut pernyataan resmi klub, Guardiola menilai Trafford memiliki masa depan cerah dan pantas tampil di final. Ia juga menegaskan tim modern membutuhkan 2 kiper berkualitas karena situasi pertandingan bisa berubah sewaktu-waktu. Pelatih Tottenham Hotspur Thomas Frank memastikan persoalan internal terkait kritik Kapten Christian Romero telah diselesaikan di dalam klub. Romero sebelumnya menyebut situasi tim memalukan karena hanya memiliki 11 pemain siap tampil setelah bursa transfer dingin ditutup. Menurut laporan The Guardian, Frank menilai reaksi Romero muncul dari sikapnya yang selalu ingin memberi yang terbaik di lapangan. Ia mengakui emosi dapat diekspresikan dengan berbagai cara, tetapi komunikasi antara pemain dan klub sudah berjalan baik. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.